Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, sebelumnya silahkan kalian siapkan dulu buku tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Kemudian dibuka halaman 44, tepatnya pada subtema 2. Oke, kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Oke, sekali lagi silakan disiapkan buku tema 2, kemudian dibuka pada halaman 44 subtema 2. Oke, sudah ya. Kita akan belajar dengan judul subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Nah, kalau kalian perhatikan di situ ada beberapa teks ya, yaitu terutama yang membahas mengenai sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? SPOK adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi kalimat efektif itu sebaiknya mempunyai unsur-unsur tersebut ya. Subjek itu merupakan orang atau kemudian predikat adalah kata kerja. Kemudian objek adalah benda atau orang yang dikenai pekerjaan. Kemudian keterangan itu bisa keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara. Nah, ciri-ciri kalimat efektif dapat kamu baca di halaman 46. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Jadi, sebuah kalimat itu minimal ada subjeknya dan ada predikatnya. Jadi, minimal ada dua itu. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, kalian bisa belajar di PUEBI atau menggunakan KBBI ya untuk melihat kaidah-kaidah ejaan maupun kosakata baku. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, coba kita cari contohnya. Nah, coba silahkan kalian buka halaman 45 ya, kembali ke halaman 45. Nah, di sana ada bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Nah, kita akan membuat kalimat efektif yang berkaitan dengan teks itu. Nah, contoh kalimat efektif yang Pak Guru buat. Yang pertama, Jenderal Malabi memimpin pasukan sekutu mendarat di Surabaya. Itu contoh kalimat efektifnya. Kemudian contoh kalimat tidak efektifnya, Jenderal Malabi memimpin di Surabaya. Nah, kalian perhatikan kenapa kalimat kedua ini adalah kalimat tidak efektif. Jenderal Malabi memimpin di Surabaya itu tidak efektif karena tidak ada objeknya. Jadi Jenderal Malabi itu sebagai subjek, memimpin itu sebagai predikat, di Surabaya itu keterangan. Jadi strukturnya tidak pas. Jenderal Malabi memimpin di Surabaya, jadi kurang objek. Nah, jadi kalau kalimat efektifnya itu Jenderal Malabi memimpin pasukan sekutu. Nah, ada objeknya apa? Pasukan sekutu. Seperti itu ya. Nah, coba sekarang kalian buat satu kalimat efektif dan satu kalimat tidak efektif berdasarkan teks pada halaman 45.
silahkan ditulis pada buku tulis kalian. Oke, silahkan ditulis. Nah, kalau sudah, nanti bisa kalian tulis kembali ya, atau kalian jeda videonya untuk mengerjakan dulu. Nah, kemudian kita lihat di halaman 66. Kita buka halaman 66. Di sana ada teks juga, teksnya itu berjudul Pertempuran Ambarawa. Nah, masih sama seperti teks sebelumnya tadi. Pak Guru akan memberikan contoh kalimat efektif. Kalimat efektif ya, contohnya adalah pasukan sekutu membebaskan tawanan tentara Belanda. Nah, itu kalimat efektifnya. Terus bagaimana bentuk kalimat tidak efektifnya? Para pasukan sekutu membebaskan tawanan tentara Belanda. Nah, kenapa kalimat kedua ini menjadi tidak efektif? Kalian perhatikan struktur kalimatnya atau pilihan kata para pasukan. Nah, para pasukan ini tidak tepat. Kenapa? Karena pasukan itu sudah menunjukkan jumlah yang jamak, jumlah yang lebih dari satu. Kenapa mesti ditambahi dengan para? Nah, jadi kalimatnya menjadi tidak efektif. Para pasukan. Jadi para itu menunjukkan jamak, pasukan juga menunjukkan jamak. Nah, jadi di sana ada dua kali kata yang artinya itu jamak atau lebih dari satu. Nah, sehingga kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Nah, coba sekarang kalian juga membuat kalimat efektif dan kalimat tidak efektif masing-masing satu berdasarkan teks pada halaman 65 sampai 66. Kalian buat. Jadi jika dengan teks yang di depan tadi kalian akan memiliki 4 kalimat. Oke, boleh nanti videonya kalian jeda dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke teks selanjutnya. Dibuka halaman 96. Nah, ada teks yang berjudul Bandung Lautan Api. Nah, kita akan membuat kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang sesuai dengan teks ini. Contoh kalimat efektifnya adalah pasukan Inggris menyerang pejuang Indonesia. Kalimat tidak efektifnya pasukan Inggris menyerang pejuang Indonesia. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kalimat kedua menjadi kalimat tidak efektif? Ya, betul sekali. Karena pilihan katanya yang digunakan oleh Pak Guru itu tidak baku. Inggris. Nah, di kalimat kedua itu Inggris ada E-nya. Itu cara penulisan yang tidak baku. Yang baku adalah seperti kalimat pertama yang merupakan kalimat efektif, yaitu Inggris saja, tidak pakai huruf E. Nah, begitu ya. Nah, coba kalian sekarang menulis satu kalimat efektif dan satu kalimat tidak efektif berdasarkan teks Bandung Lautan Api. Oke. Nah, berarti kalian sudah mempunyai 6 teks yang terdiri dari 3 teks kalimat efektif dan 3 kalimat tidak efektif. Nah, kesemuanya nanti itu harus dilaporkan ke Pak Guru. Nah, karena cuma 6, Pak Guru lengkapi menjadi 10 ya. Nah, coba kalian perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Nah, ada 4 kalimat. Nanti silahkan kalian jeda untuk kalian kerjakan ya. Ada 4 kalimat dan
kesemuanya ini adalah kalimat yang tidak efektif. Tugas kalian, silahkan ubah kalimat-kalimat berikut ini menjadi kalimat yang efektif. Nah, kalian boleh bertanya pada orang tua, pada kakak, atau mencari sumber lain tentang ciri-ciri kalimat efektif agar kalian lebih mudah dalam mengerjakan pertanyaan ini. Nah, begitu ya. Jadi kalian mempunyai tugas menulis 10 kalimat. Tadi di setiap teks kalian membuat 2 kalimat, jadinya ada 6, ditambah 4 kalimat ini menjadi 10. Nah, silakan dikerjakan semua. Nanti kalau sudah, silakan difoto atau boleh kalian ketik, kemudian filenya kalian kirimkan kepada Pak Guru. Oke, demikian kegiatan belajar kita tentang kalimat efektif. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.